Cuman di sini kalian bisa makan sate di pinggir kali. Jadi makanya emang di pinggir kali guys, sambil lihat orang-orang juga main air di kali. Tuh orang-orang pada seru banget guys main di kali. Ini tuh namanya Sate Maaton yang lokasinya di Sesaut, Lombok. Gak jauh guys dari kota Mataram. Pemiliknya temen Mimin sendiri, Kak Ayas dari Lombok. Aksesnya gampang sih, udah ada tangganya. Tapi Mimin contoh guys. Tuh bisa makan sekaligus healing di pinggir kali kan. Ini masih asri banget ya guys. Jadi ini ada daging, jeroan dan juga ayam. Nah ini nih sate bulayak khas Lombok. Jadi emang beda banget sama sate yang kita temuin dimanapun. Ini kalinya masih asri ya guys. Airnya ini nggak kotor. Ini udah dateng guys satenya. Gila ya, sungainya ini bener-bener jernih. Kelihatan kan kalau sungainya tuh sebersih itu, nggak ada sampah satupun. Nah jadi sate bulayak itu sate sapi dan bumbunya ini santan dan pedes gitu. Yummy. Dan bulayak itu lontongnya yang panjang ini. Kayak gitu tadi ya bukanya. Terus dicocolin ke bumbu santannya yang pedes ini guys. Jujur sate ini tuh enak banget. Bumbunya gurih, pedes, tipe Mimin banget. Kalau ke Lombok wajib kesini. Ketemu lagi ayam seekor tapi mungil banget guys. Dan ini ada di Korea. Ada opa-opa jualan ayam utuh guys. Namanya tuh Hanguk Tongdak. Screenshot aja ya lokasinya di sini. Kalau kalian taunya Korean fried chicken itu yang ditepungin dan disausin. Nah yang tradisional tuh kayak gini guys. Ayamnya seekor kecil-kecil dan digoreng tanpa tepung. Tuh tanpa saus apapun guys. Jadi cuma disajiin kayak gini doang. Dan biasanya orang-orang Korea tuh makannya bareng bir dingin. Dan dijualnya tuh harus per ekor ya. Kalau pesen pahanya doang ya nggak bisa lah. Sekecil ini loh pahanya. Ayo kira-kira yang ini jenis ayam apa ya? Kirain Mimin ayam ini tuh udah dimarinasi ya sebelumnya. Lah ternyata ini tuh hambar banget guys. Gak ada asin-asinnya. Tapi sebenarnya ayamnya doang ini udah gurih kok. Orang-orang Korea tuh emang gak demen asin. Spesialis ayam goreng khas Jakarta. Kalau resep mama buka dari tahun 94 di Tomang, Jakarta. Berburu ayam goreng sampai masuk-masuk ke dalam perumahan guys. Ini tuh bener-bener di pemukiman warga. Nih namanya ayam goreng Tujoyo. Meskipun pelanggannya banyak yang Cina, tapi di sini tuh udah tersertifikasi halal. Selain ayam, kita juga ada bebek, jeroan sapi, buat yang pecinta kolesterol, ada paru, usus, lidah, sama babat. Dengan sambal khas Tujoyo plus kecap yang kita racik sendiri, dan nasi uduk yang kaya akan rempah. Terus gorengnya itu dadakan guys, pakai minyak bersih. Jadi berasa dimasakin bapak sendiri. Langsung kita tumplekin ayamnya guys. Dan ini tuh sambal terasinya Mimin udah campurin kecap dan jeruk limau ya. Mimin udah gak sabar banget buat nyobain ayam goreng Tujoyo ini. Ya ampun, alama empuknya. Gila langsung melotol semua guys. Bumbunya ngeresep, rempahnya berasa. Nasi uduknya Dan aroma santan beserta dedaunan dari nasi uduknya tuh keluar banget. Yummy. Nah yang suka krokot-krokot di bulan Januari ini mereka kasih promo gratis free tulang-tulangan kayak gini guys. Dan ini masih ada dagingnya loh. Ada ceker dan leher. Gila sih, ini Mimin makannya lekoh banget. Ini Mimin tadi juga pesen bebek, kulit crispy dan jeroan sapi guys. Buat yang nggak mau kecap, di sini juga ada sambal bawang guys. Ini Mimin pakein ke bebek gorengnya. Teksturnya ngeprul dan gak bau perengus sama sekali. Mimin makannya bareng sambal bawang dan pete yang masih melenus-melenus. Terus aneka jeroan sapinya ini recommended pal. Bersih banget dan bumbunya ngeresep. Sayur asemnya juga nih suweger tenang. Terus lah samperin ayam goreng Tujoyo yang ada di Ngagel Madia 1 nomor 20 Surabaya. Kalau kalian tanya Mimin sambelan mana yang paling enak di Malang, Mimin bakalan jawab di Dapur Cobek 01 ini guys. Karena dia tuh sambelnya diulek dadakan per porsi. Terus lauknya lengkap banget dan murah-murah. Nah ini tuh sistemnya prasmanan ya guys. Dan target marketnya tuh luas banget, mulai dari mahasiswa sampai emak-emak yang udah naik haji. Yang crispy-crispy di sini juga jangan di skip ya. Ini best sellernya guys. Mulai dari udang crispy, jamur crispy, ayam Kentucky sampai lele Kentucky pun ada guys. Kalau makan di sini tuh udah pasti fresh banget guys. Soalnya mulai dari lauk sampai sambelnya tuh disiapin by order. Jenis sambelnya pun banyak. Ada sambal cobek, sambal bawang, sambal mata, sampai sambal dabu-dabu. Terus buat kalian yang mager, mereka ada delivery order minimal pembelian 50.000. Terus juga sering ada promo online maupun offline loh guys. Nasinya ambil sendiri guys. Ada nasi uduk dan nasi putih biasa. Terus lalapannya juga ambil sendiri, free refill sepuasnya. Lele dan ayam gorengnya kita makan bareng sambal cobek. Ya ampun, pedes sambelnya nonjok di suapan pertama.
pertama. Dan rempah ayamnya ini meresap sampai to the bone. Ini tuh definisi makan murah, enak, dan kenyang guys. Sambal bawangnya Dapur Cobek ini personally paling enak di Malang guys menurut Mimin. Mereka tuh juga pilih bahan bakunya yang seger gitu loh guys. Ini Mimin juga mix and match tumis kangkung dan tumis jamur, disambelin matah dan dabu-dabu. Wah gila sih, ini enak banget. Mimin makannya sampai selekoh itu. Mereka juga ada menu baru guys, ayam bakar madu, kulit crispy, sampai ceker crispy tanpa tulang. Cus buruan merapat ke sini. Mereka juga ada free parkir, free wifi. Terus tempat dine-innya tuh juga nyaman banget. Kalau mager ojolin aja guys, tersedia di semua aplikasi. Cuma 20 ribuan udah bisa makan sushi fresh di sini. Salmon sashiminya tebel-tebel, gede banget potongannya. Sushi Gun ini tuh hidden gem banget ya, belum banyak yang ngomongin. Begitu masuk udah ada logo halal MUI loh guys. Di dalam luas banget tempatnya, indoor, ber-AC, dan selalu rame kayak gini dong. Begitu buka menunya, gila murah banget guys. Harganya 17.000 lah udah dapet sushi. Tapi ini tuh bukan sushi abal-abal ya guys, beneran sushi premium. Ada aomori roll dan fuji roll. Rollnya gede-gede banget guys, sampai Mimin susah ngemplok. Dan ini bener-bener seger ikan mentahnya. Dicocolin ya sama kecap asinnya. Wah Mimin suka nih sama kecap asinnya, premium. Lihat deh salmon bomb dan gyuchizi nigirinya, gendut-gendut banget itu, cuma 20 ribuan. Saus mentanya tuh thick, creamy, enak banget. Salmon sashiminya nih murah, cuma 50 ribuan. Tapi salmonnya tebel-tebel dan fresh. Keterlaluan murah dengan kualitas sebagus ini guys. Salmon tatakinya ini juga wajib kalian coba ya. Seger banget salmonnya. Karena ikannya seger-seger, jadinya Mimin berani pesen chirashi donnya guys. Isinya ada salmon, tuna, tobiko sebanyak itu, cuma 58.000 aja. Waduh gak salah harga apa ya. Ini juga yang bikin Mimin kalah, pesen banyak banget di Sushi Gun. Inarisan cukanya bener-bener monster ya ukurannya. Ada cuka wakame dan gurita di atasnya. Untuk kriuk-kriuknya kalian wajib pesen salmon skin ini guys. Beneran ya, Sushi Gun ini wajib viral dan rame. Yuk guys, ramein. Guys, ayam ini tuh 1 ekor loh. Tapi kenapa kecil banget ya? Masa ayam masih kecil udah dimasak sih? Dan rata-rata ayam di Lombok tuh yang kecil-kecil kayak gini loh. Khususnya ayam taliwang. Dan yang Mimin samperin ini ayam taliwang yang paling terkenal di sini guys. Taliwang khas Pak Udi. Beneran sekecil itu guys ayamnya. Jadi seporsi itu dapatnya 1 ekor ayam kecil ini. Bisa dibakar dan digoreng. BTW ini jenis ayam apa ya kok bisa kecil kayak gini? Makannya pakai pelecing kangkung dan sambal khas Lombok yang pedes banget. 1 ekor ayamnya cuman segini guys. Ini Mimin pilih yang bakar ya guys, dan bumbunya merah banget ya. Tuangin pelecing kangkung dan beberuk terong. Sayur-sayurannya ini kres-kres banget guys. Lombok kan emang terkenal sama kangkung dan beberuk terongnya. Yang Mimin pegang ini setengah ekor ayam loh guys. Ini banget, imut-imut. Dagingnya emang gak sebanyak ayam biasanya, tapi ini tuh gurih banget. Bumbunya pedes, smoky, ngeresep banget sampai ke dalam guys. Gak ditemuin cita rasa manis di sini, cuman pedes gurih aja. Kuliner Lombok tuh emang selera Mimin banget. Kalau ke Lombok wajib nyamperin Taliwang Pak Udin ya. Masakan apa nih pakai daun bawang raksasa? Kenapa sih orang-orang Korea tuh sedoyan itu sama bawang? Kali ini Mimin nyamperin Bonjo Tukdak Dakhan Mari. Terjemahannya sih ya sup ayam utuh gitu. Bahan-bahannya herbally banget ya, termasuk bawang-bawangannya. Tapi herannya walaupun suka makan bawang, tapi orang Korea tuh gak bau badan sama sekali loh. Kok bisa ya? Padahal makan apapun pasti pakai bawang. Termasuk ini nih, bawangnya gede pol. Kali ini ayamnya juga gede banget guys. Dan sayangnya makan di sini 1 orang tuh harus pesen 1 ekor ayam. Karena Mimin 2 orang jadi 2 ekor ayam guys, gede banget. Tapi ini kuahnya tuh bener-bener ngaldu, light banget. Lihat deh pahanya doang segede itu, apalagi 1 ekornya. Tapi jujur ya, ini tuh enak banget loh guys. Buat Mimin yang suka daun bawang, ini tuh enak banget. Bisa makan daun bawang yang kres-kres. Buat yang cari makanan halal di Korea, ini bisa jadi opsi sih. Dan mereka tuh juga jual sate ayam yang panjang-panjang kayak gini loh guys. Bumbunya pedes-pedes gurih, enak banget deh. Yuk cobain juga. Ini jadinya kalau pekerjaan pelayan restoran digantiin sama robot. Korea tuh emang paling cepet ngatasin antri yang lama. Tuh guys, antreannya sepanjang ini. Mimin tuh lagi makan di Myeongdong Gyoza yang udah dapat Michelin berkali-kali. Tempatnya guys rame banget. Tapi tenang aja, walaupun hektik, tapi pelayanan mereka tuh cepet banget karena pakai robot pengantar makanan. Anti miskom guys, dan udah datang aja tuh makanan Mimin. Ada kalguksu dan mandu bestseller mereka. Mimin juga dikasih tahu kimchi yang ada di meja bisa dihabisin sepuasnya. Seporsi mandunya ini dapat 10 biji
biji ya guys. Banyak banget dan ukurannya lumayan gede. Kulitnya tipis dan isinya tuh full daging babi cincang. Ada kres-kres dari irisan sayurnya juga guys. Nah ini the famous kalguksunya guys. Mie-nya panjang, tebel, dan serius deh teksturnya tuh kenyal banget guys. Terus yang Mimin suka licin slurpy gitu loh. Apalagi ini disajiinnya panas-panas gitu guys. Mantep banget. Di dalamnya udah termasuk mandu juga kayak gini nih. Awalnya Mimin pesimis bakalan hambar ya, tapi ternyata kuahnya tuh gurih, flavorful banget. Sesuai guys sama lidah Mimin. Ini dia deretan kuliner paling barbar di tahun 2025. Yang pertama, sego dadar cetar. Dia tuh jualan aneka sambal dan telur dadar crispy. Menunya simple banget tapi pedesnya nonjok guys. Pantesan jadi primadona warga Semarang. Untuk yang kedua ada Alaskan King Crab-nya Kurnia Seafood. Tuh lihat guys, crab legs-nya aja segini. Ini lebih layak disebut monster laut. Dan rasanya ini umami ya guys. Ada aftertaste manis. Nah untuk yang ketiga ini ada bakso bal-balan ya guys. Lihat penampakan baksonya itu kayak padat, berat, berdaging, murah. Siapa yang lihat pasti udah ngiler duluan. Terus dia tuh juga atraktif banget, banyak aneka isian. Lokasinya ada di Sidoarjo. Nomor 4 balik lagi di Semarang. Ini tuh ada tahu gimbal yang porsinya giant. Ini mas porsi bisa untuk 2-3 orang dewasa. Dan ini tuh tahu gimbal terenak versi mini. Nomor 5 geser ke Bogor, ada meat steak. Daging sebanyak ini tuh cuma 200.000 loh guys, gak masuk akal. Dan rasanya ini udah yang bener-bener proper. Yang nomor 7 ini main karakter perbetrian duniawi ya guys. Apalagi kalau bukan Drang Baker. Dirty Milo Toast-nya ini ikonik banget ya. Mereka tuh asli Bandung dan sekarang udah buka di Jakarta. Nomor 8 ada rahang tunanya bersama Jaya. Jadi ini tuh ada di Malang ya guys, kota kelahiran Mimin cowok. Pikiran Mimin cowok cuma satu sih, kalau rahangnya doang segede ini, kira-kira badan tunanya segede apa ya? Yang ke-9 ada durian Purbakala punyanya Sentral Durian 99. Gak cuman gede-gedean doang, tapi dagingnya juga tebel banget. Yang ke-10 ada sego sambal Cak Uut. Ini tuh destinasi yang wajib kalau kalian kulineran di Malang. Mereka tuh pakai 100% cabai mentah. Jadi pedesnya tuh di luar batas toleransi Mimin. Yang nomor 11 ini tuh kuliner barbar paling underrated. Namanya sego babat Cayasin yang ada di Surabaya Barat. Tiap hari mereka masak berember-ember jeroan sapi demi menggoyang lidah warga Surabaya. Rasanya enak polcak. Bola biliar yang bisa muncrat. Gila, ini tuh mengalir deras dan mengucur sampai ke mulut Mimin. Sayang banget kalau sampai kebuang-buang. Kali ini Mimin mau ngabisin liburan Nataru di Kembang Deli Kopitiam. Ini tuh Kopitiam Melayu Cina halal yang lagi happening banget. Tempatnya tuh cozy dan estetik banget ya. Jadi cocok buat ngabisin waktu bareng keluarga dan orang-orang tercinta. Menunya 100% halal guys. Yuk kita cobain nasi goreng rendangnya. Dia tuh rempahnya main banget dan daging sapinya generous. Mimin juga pesen terong kamhyong. Dia tuh digoreng garing dengan tepung, jadi teksturnya crispy. Dan aroma wangi dari daun karinya tuh kuat banget. Next, Mimin juga cobain best sellernya, ayam goreng Kembang Deli. Ada manis, asem, pedes, enak banget guys. Nah, yang kayak bola biliar ini tuh namanya emas hitam manis. Dia tuh semacam bola obi yang diisiin salted egg. Begitu Mimin gigit, muncrat sampai luber-luber dong. So far menu dari Kopitiam Kembang Deli ini tuh gak ada yang gagal. Termasuk mochi hitam wijen ini nih, jangan sampai ke-skip. Gurih, manis, umami, dan teksturnya kenyal-kenyal. Tuh lihat isiannya. Ini Mimin pesen puding serai, gak akan ada di Kopitiam lain. Selain itu, kopi apukat Milo dan kumquat pretzernya ini recommended banget loh. Pokoknya kalau kalian liburan Natal dan Tahun Baru ke Bandung, wajib mampir ke Kembang Deli.